Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovi Saputra. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada UTS mata kuliah Generative AI. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai artikel berjudul Attention is All You Need. Oke. Jadi artikel ini itu membahas mengenai arsitektur bernama transformer. Nah, transformer itu apa? Transformer itu adalah model deep learning yang mengandalkan attention tanpa memakai RNN atau CNN. Jadi yang kita tahu, RNN dan CNN itu cenderung lambat dalam melakukan pemrosesan urutan secara sekuensial atau secara berurutan. Sebelum adanya transformer itu banyak model bahasa yang memproses urutan itu satu demi satu, kata per kata gitu. Jadi cara ini tuh bikin training itu lebih lambat dan sulit untuk menangkap hubungan antar katanya nih yang jaraknya agak jauh gitu. Terus solusi yang ditawarkan paper ini itu adalah self attention. Jadi melalui self attention ini setiap kata dalam sebuah kalimat itu bisa memperhatikan kata-kata lain yang paling relevan gitu. Jadi modelnya itu nggak hanya melihat kata secara lokal, tetapi memahami konteksnya itu secara lebih menyeluruh gitu loh. Jadi self attention ini ngebikin token itu bisa melihat token yang lain nih yang paling relevan. Token itu kata ya. Jadi kalau dalam proses generative AI kata itu nanti akan diubah atau dikonversi menjadi token. Jadi dengan tujuan itu meningkatkan kualitas pemahaman konteksnya nih, sekaligus mempercepat proses trainingnya. Nah, transformer ini memiliki encoder dan decoder atau terdiri dari encoder dan decoder. Nah, encoder ini bertugas untuk ngubah input menjadi representasi yang kayak konteks. Jadi kalau encodernya ini kayak kita mengencode gitu loh. Ini ngubah input yang teksnya tadi menjadi representasi yang konteksnya banyak dan bisa dipahami gitu. Terus sedangkan decoder itu menghasilkan output secara bertahap. Jadi kayak kita pakai ChatGPT itu kan outputnya keluar secara bertahap gitu. Terus di dalam paper ini encoder dan decoder itu sama-sama terdiri dari 6 layer. Komponen utamanya itu adalah multi-head attention, feed forward network, residual connection, sampai layer normalization dan positional encoding. Nah, mengapa sih potential encoding itu penting gitu? Karena transformer ini nggak punya urutan bawaan seperti RNN. Jadi informasi posisi token itu harus ditambahkan agar model tahu nih urutan kata dan kalimatnya kayak gimana. Terus keunggulan transformer ini itu trainingnya bisa lebih cepat, terus bisa diparalelkan atau bisa berjalan secara bebarengan gitu loh, diparalelkan, dan lebih baik juga menangkap kata yang tadi yang ininya secara dependensi itu jaraknya jauh gitu. Terus hasil eksperimennya juga sangat baik pada tugas mesin translation. Jadi menurut saya paper ini itu jadi fondasi yang sangat bagus ya untuk banyak model generative AI yang berkembang sekarang seperti BERT, GPT dan lain-lain. Jadi artikel ini tuh ngebuktiin bahwa attention itu udah lumayan cukup untuk ngebangun model yang sequence to sequence yang kuat, efisien, terus bisa berpengaruh besar dalam perkembangan AI modern seperti sekarang ini. Itu untuk penjelasan saya pada soal yang nomor pertama.
Oke, untuk soal nomor 2 saya akan menjelaskan mengenai masing-masing satu dari satu contoh loss dari 3 kategori, yaitu probabilistic losses, regression losses, sama Heinz losses. Oke, yang pertama itu dari probabilistic losses. Nah, ini saya pilih kategorinya itu yang kategorikal cross entropy. Jadi loss ini itu digunakan untuk klasifikasi multi kelas. Jadi fungsinya adalah untuk mengukur seberapa jauh sih probabilitas prediksi model dari laber yang benar. Jadi kalau modelnya itu semakin yakin pada kelas yang benar, itu nilai lossnya itu akan semakin kecil gitu. Jadi loss ini itu cocok untuk kasus seperti klasifikasi gambar dengan banyak kelas. Contohnya kayak ada, kita misalkan membuat model untuk klasifikasi gambar hewan atau gambar muka atau gambar benda, itu kita bisa memanfaatkan yang namanya categorical cross entropy ini. Jadi itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua itu dari regression losses, itu saya memilih mean squared error atau MSE. Jadi loss ini itu dipakai ketika output model itu berupa angka kontinum. Misalnya prediksi harga rumah, prediksi suhu, atau permintaan penjualan. Jadi secara angka itu dia akan kontinu gitu. Terus MSE ini itu menghitung rata-rata kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dan nilai asli. Jadi diambil tuh rata-rata kuadrat selisihnya antara nilai prediksinya dan nilai aslinya. Terus karena errornya ini dikuadratkan, maka kesalahan besar itu akan mendapatkan penalti yang lebih tinggi gitu untuk regression losses untuk MSE ini. Terus ketiga terakhir itu untuk dari Heinz losses, itu saya memilih Heinz loss ya. Jadi loss ini itu sering dipakai pada klasifikasi maksimum margin seperti support vector machine atau SVM. Jadi intinya model ini itu nggak hanya didorong agar prediksinya benar, tetapi juga agar jarak pemisah antar kelas itu cukup besar gitu loh. Jadi kalau prediksinya udah benar dan marginnya aman, lossnya itu bisa jadi 0. Jadi untuk perbedaan utama dari ketiga loss ini itu, kalau categorical cross entropy itu fokus pada probability kelas, MSE itu fokus pada selisih nilai numerik. Terus kalau Heinz loss itu fokus pada pemisahan kelas dengan margin yang maksimum gitu. Itu untuk penjelasan jawaban saya pada nomor 2. Oke, pada nomor 3 itu saya diminta untuk membuat sebuah video iklan ya, sebuah video iklan menggunakan AI. Jadi nanti itu saya sudah membuat videonya itu saya menggunakan beberapa tools AI. Jadi dalam video ini itu saya menggunakan beberapa tools AI sekaligus nih untuk membuat konsep kayak advertising atau iklan untuk Universitas Mercu Buana. Jadi langkah pertamanya itu saya pastinya menentukan tujuan dari videonya ini apa. Tujuannya adalah untuk membuat iklan singkat tentang keunggulan dan fasilitas dari Universitas Mercu Buana. Setelah itu saya buat juga tuh menggunakan AI untuk naskah dan storyboardnya atau dibagi per scene-nya gitu.
Terus selanjutnya saya nyiapin tuh foto-foto referensi dari kayak gedung kampus, terus ruangan kelas, terus kayak area rekreasi mahasiswa, lalu area komunal, terus perpustakaan, terus lokasi-lokasi lainnya yang ada di kampus. Nah, foto-foto ini nantinya saya pakai sebagai referensi untuk nge-generate video AI yang nantinya akan saya susun tuh di akhir. Nah, untuk toolsnya sendiri itu saya pakai namanya Google Flow untuk sebagai tools untuk nge-generate video berdasarkan image referensi saya. Jadi Google Flow ini produknya Google yang modelnya itu pakai VO3. Jadi di situ saya ngebuat video generated itu menggunakan image reference tadi. Nah, terus setelah video yang per scene-nya itu nanti ke generate, itu saya kumpulkan, terus hasil akhirnya itu nanti jadi berupa video semacam sinematik dari kampus gitu, ada motionnya gitu, terus suasana kampusnya juga kayak hidup gitu, terus ada orang-orang di dalamnya. Nah, terus konsep iklannya ini itu adalah berjudul UMB Unggul Kampus Masa Depan. Jadi isi videonya itu nampilin gedung-gedung kampusnya, terus kayak nanti ada suasana kelasnya, ada suasana perpustakaannya, terus ada area untuk rekreasi mahasiswanya. Terus nanti juga akan menunjukkan gedung di Meruya, di Menteng, dan di Buncit. Itu untuk penutupnya di videonya itu nanti akan ada shot kayak ke atas itu, kayak drone ke atas dari sudut area kampus gitu. Terus terakhir setelah semua video-video tadi itu dikumpulkan, itu nanti saya akan menggabungkan semua video-video tadi itu saya edit sederhana lah, terus saya tambahin voice over. Nah, voice overnya ini juga menggunakan AI. Saya menggunakan tools namanya Event Labs. Jadi Event Labs ini digunakan untuk mengubah teks menjadi voice over. Nah, hasil voice over itu digabungkan dengan teksnya, terus nanti dikombin jadi satu, digabung, dan jadilah sebuah video generated AI untuk iklan kampus Mercubuana. Itu kurang lebih. Nah, saya akan sedikit menunjukkan mungkin untuk bagaimana ya. Jadi di Google Flow-nya itu seperti apa, terus saya konversi nanti diedit seperti apa gitu. Nah, di sini saya ngegenerate beberapa video itu berdasarkan referensi. Misal saya punya referensi image image kampus Mercubuananya. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah video seperti ini kurang lebih. Nah, saya juga kayak bikin suasana kelas juga menggunakan referensi dari image seperti ini. Nanti dia akan menghasilkan video yang seperti ini. Nah, video-video ini nantinya saya gabung, saya edit, terus saya jadikan sebuah video utuh gitu. Nah, kurang lebih video utuhnya itu seperti apa? Itu seperti ini. Saya coba tunjuk. Universitas Mercubuana hadir sebagai kampus unggul dengan lingkungan belajar yang modern, nyaman, dan inspiratif. Didukung suasana kelas yang aktif, area komunal mahasiswa yang representatif, perpustakaan yang mendukung proses belajar,
serta pilihan kampus di Meruya, Menteng, dan Buncit UMB menjadi tempat yang tepat untuk bertumbuh dan meraih masa depan. Di sini, mahasiswa didorong untuk menjadi pribadi yang kreatif, adaptif, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Universitas Mercu Buana bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun potensi, prestasi, dan semangat inovasi. Universitas Mercu Buana, kampus unggul untuk generasi masa depan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hasil dari video yang dihasilkan menggunakan generative AI. Nah, itu penjelasan dari soal nomor 3. Oke, yang terakhir adalah mengenai tools visualisasi AI ya. Jadi sekarang itu kan banyak banget tools untuk melakukan visualisasi data menggunakan AI gitu. Jadi sekarang itu kita sudah dipermudah. Kita misalkan mau ngebuat visualisasi bentuknya chart atau apapun itu kita bisa minta bantuan AI untuk mempermudah pekerjaan kita gitu. Nah, 3 alat visualisasi AI yang saya pilih itu ada Power BI Copilot, terus ada Click Insight Advisor, terus ada Amazon QuickSight Q. Nah, yang pertama ini ada Power BI Copilot. Ini itu ngebantu pengguna itu menganalisis data melalui bahasa yang alami. Jadi kayak kita nge-prompt fiturnya itu meliputi chat with data. Jadi kita bisa melakukan chatting nih dengan data yang ada. Jadi kita kayak bisa nanya datanya ini isinya apa aja, terus kalau ini disimpulkan gimana, atau ini dibuatkan chart gimana gitu. Nah, pembuatan penggunaan Power BI ini juga kita bisa gunakan untuk pembuatan ringkasan kayak report, terus ngebantu pembuatan report juga, terus bikin naratif visual dalam bentuk chart, terus juga ngebantu ngebikin DAX gitu ya, atau query-query gitu. Terus tool ini juga sangat cocok nih untuk organisasi yang udah emang pakai ekosistemnya Microsoft, karena emang si Power BI Copilot itu kan punyanya Microsoft, jadi sudah seamless dengan produknya Microsoft. Terus yang kedua itu ada Click Insight Advisor. Ini juga ngedukung bahasa alami juga ya, jadi kita bisa chatting dengan toolsnya. Terus tapi untuk yang kedua ini fokusnya itu pada rekomendasi visualisasi dan exploratory analysis. Jadi kalau yang kedua ini fokus utamanya ke visual banget nih. Jadi pengguna itu bisa ngetik pertanyaan, lalu sistem ini ngasih chart yang relevan gitu, langsung jadi chartnya tuh, atau bisa juga ngasih insight tambahan, terus ada alternatif analisis dari data yang disediain gitu. Jadi kalau yang kedua ini lebih fokus ke chart dari yang dihasilkan datanya gitu loh. Terus yang ketiga itu ada Amazon QuickSight Q. Itu memungkinkan pengguna itu bertanya ke data dengan bahasa alami juga nih, lalu AI-nya itu ngebantu menampilkan insight dan visualisasi secara cepat. Keunggulannya kalau tools ini itu sesuai namanya ya, Amazon itu udah kuat banget untuk di lingkungan cloud AWS. Jadi cocok untuk organisasi yang membutuhkan integrasi analitik yang fleksibel di cloudnya AWS. Jadi sangat cocok untuk yang emang udah biasa pakai AWS atau produk-produknya Amazon. Nah, untuk perbedaannya antara ketiga ini, itu Power BI itu unggul di pelaporan dan integrasi Microsoft, tentu karena dia produknya Microsoft.
Terus Click Insight Advisor itu unggul di eksplorisasi insight dan chart ya yang tadi. Terus Amazon Quick Site View ini unggulnya itu di analitik berbasis cloud AWS karena dia produknya Amazon. Jadi ketiga-tiganya ini sama-sama pakai AI tapi fokus sama kekuatan dan implementasinya itu beda-beda tergantung kebutuhan yang kita perlu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ringkasannya itu yang pertama itu artikel yang menunjukkan mengenai pentingnya transformer sebagai fondasi generatif AI modern nih. Jadi model transformer itu sangat berpengaruh pada perkembangan AI modern saat ini. Terus yang kedua itu nunjukin pemilihan loss pada model ya. Jadi tadi kita ngebandingin dari 3 loss itu. Terus yang nomor 3 itu mengenai cara pembuatan video generatif AI. Case-nya tadi adalah pembuatan video iklan mercubuana. Terus yang keempat terakhir adalah membandingkan tools AI untuk visualisasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.